Karena mungkin betul sih ketika mungkin krisis terjadi gitu ya Mas, itu sebetulnya waktu yang tepat untuk melakukan borong saham gitu ya, entah entah saham atau kripto gitu kan. Mungkin nggak usah jauh-jauh di tahun 2020 kemarin ya Mas ya. Mungkin yang saya juga udah mengalami secara real gitu ya, ketika Langsung. IHSG ke 3.900 di Maret hingga April, dan ada beberapa kali trading halt gitu kan, atau Yep. mungkin penurunan lebih dari 5% gitu ya. Itu di Desember, saham-saham konstruksi boleh dicek lagi Mas, seperti mungkin BUMN Karya Konstruksi Adikarya. gitu ya. Balik ke mungkin balik ke harga sebelum dia mengalami krisis gitu kan. Betul. Nah, mungkin tuh perlu satu momen yang istilahnya ketika kita mengetahui lapangan atau mengetahui medan perang gitu ya Mas ya, itu malah situasi yang sebenarnya yang kita habis-habisan gitu ya untuk memborong gitu kan. Kapan lagi saham-saham fundamental bagus di terdiskon gitu kan. Terdiskon betul. BRI kalau nggak salah dulu 2000 sekian itu Mas. Sempat di 2200. Iya. Aku pernah beli waktu 2200 itu. ya. Iya 2200 karena nggak lama juga dia rebound ke 3000 4000 setelah itu. Iya. Jadi mungkin karena ya itu tadi, karena fundamental bagus dan lainnya, saham-saham itu ya kembali lagi ke fundamental yang akan berbicara gitu kan. Bagaimana bisnis dia, bagaimana keuangan dia gitu ya. Jadi mungkin di kripto pun juga sama kan. Mungkin kalau kripto juga ada siklus tahunan, 4 tahunan halving gitu ya Mas ya, setelah bull run, habis itu masuk lagi ke istilahnya dia koreksi gitu ya. Tapi koreksinya ya kalau kita bilang dari all time back-nya dalam, cuma kalau ditarik garis ya istilahnya tetap masih Nggak dalam, nggak ke atas masih, ya. masih untung kalau ngambilnya di bawah-bawah. Betul, ya kan? betul. Tapi kalau belinya di atas, ya pasti nyangkut. Betul. Lebih. Jadi Mas, mungkin pertanyaan selanjutnya nih, bagaimana Mas Nando mengatur ekspektasi dan psikologi supaya mungkin lebih nyaman gitu ya Mas ya, ketika kita mengatur plan investasi atau trading kita. Kalau aku sih untuk fisiologis itu menurut aku ya yang penting itu ngeliatin market tuh jangan yang ngeliatin bener-bener tikernya berubah gitu. Ngeliatin itu misalnya kalau lagi istirahat siang misalnya kan, kita lihat gimana nih saham incaran kita, udah sampai belum sama target kita? Oh belum, ya udah. Karena apa ya? Kalau seandainya kita benar kalau kita sebenarnya itu memang bukan scalper, yang benar-benar bukan cari cuannya itu dalam sepersekian detik, sekian menit, ya copet ya istilahnya. Ya nggak usah gitu ngeliatin ticker sering-sering gitu, karena ticker tuh bakalan naik turun terus gitu ya kan. Itu bakalan apa ya, ngasih noise yang akhirnya keputusan kita tuh bisa rusak. Jadi kalau memang nanti teman-teman di sini gitu ya kan, beli saham, udah ada plannya, udah ada setting stop loss sama target profitnya berapa, risk rewardnya udah ada, itu usahakan jangan terlalu sering gitu, tapi tetap dipantau juga ya, bukan berarti nanti dilupain aja sama sekali gitu ya kan. Terus juga yang penting yang selalu aku utamakan itu ya money manajemennya tadi gitu. Taruhlah sebanyak yang teman-teman siap untuk cut loss gitu, yang teman-teman tuh nggak bakalan kepikiran gitu buat ngelihatnya gitu. Ya kalau memang dari misalnya dari uang yang ada cuma berani 10% atau 1% bahkan, ya kalau memang analisanya udah cocok ya 1% aja. Karena gini, kalau kita mikirnya mau untung besar, kita balik lagi, rezeki ini kan sebenarnya udah diatur gitu ya sama yang Maha Kuasa gitu ya kan. Setiap kita tuh ada jatah porsinya, keuntungannya masing-masing gitu. Ya mau gimana pun kita berusaha, kita beli sebanyak apapun, rezekinya tuh udah ada gitu. Jadi kalau seandainya kita pun beli sedikit atau beli adanya, ya udah berarti rezeki kita segitu gitu. Nah, itu sih kalau menurut aku masalah psikologis. Yang pertama itu tadi jangan terlalu sering liatin ticker deh. Terus yang kedua, atur aja gitu alokasi. Kalau emang trading, berapa yang siap untuk di cut loss. Kalau untuk investing, ukur apakah emang harus sudah di cut loss. Kalau fundamentalnya udah nggak
udah nggak sesuai yang diharapin atau gimana gitu. Itu sih Mas. Iya, setuju Mas. Tadi sempat mention ya Mas, maksudnya kita harus siap istilahnya mengalokasikan dana untuk kesiapan rela loss gitu ya Mas. Itu cukup penting sih, karena berapa mungkin ketika lossnya di level psikologis mereka mayoritas istilahnya ya bahkan sampai ke bawah tidur gitu ya Mas ya, tidur nggak tenang, apa-apa nggak tenang ya kan ya. Mungkin malah istilahnya kan tujuan awal kita tuh investasi ya, tadi menambah mungkin penghasilan atau mungkin sehingga kita bisa merasakan tuh ya di masa yang akan datang gitu kan. Namun ketika kita malah mengalami stres ataupun yang tidak tenang gitu kan, ini kan harusnya kita tetap evaluasi gitu lah. Kok kita malah seperti ini gitu kan, padahal tujuan investasi itu sebetulnya meningkatkan wealth gitu kan, kekayaan gitu ya. Nah, mungkin dari Mas sendiri nih ada tips nggak untuk menentukan mungkin tips and trick buy sahamnya gitu? Ada sih dikit, cuman ini nggak terlalu kompleks ya yang seperti yang aku lakuin gitu. Tapi aku coba share sama teman-teman di thread khususnya. Jadi kalau aku tuh biasanya cara sederhananya aku screening dulu. Ini buat investing ya, dan juga udah ada alokasi porsinya sendiri buat aku di strategi ini. Jadi aku coba cari atau screening saham-saham di beberapa indeks, contohnya seperti IDX 80 atau Kompas 100 atau Sedikit Hati. Nah, coba screening, lihat dulu secara valuasi. Sederhananya sih bisa pakai PBV ya, PBV aja, price book value. Lihat mana gitu yang harganya tuh setidaknya masih 0, lah gitu, 0,9an, pokoknya 0, deh. Karena itu ibaratnya masih dibilang kalau istilahnya masih under value gitu ya kan. Tapi jangan ujuk-ujuk patokannya ke sana gitu, patokin juga. Aku juga pernah belajar gitu ya kan, katanya marketnya ada cycle-nya gitu. Nah, bisa coba cari aja gitu, teman-teman cari cycle sektor tuh gimana gitu ya kan. Misalnya kayak kemarin tuh zaman-zaman healthcare, pas zaman-zaman corona gitu ya kan, terus habis healthcare tahun lalu ya, habis itu batu teknologi, batu bara sekarang. Nah, habis ini apa nih, batu bara gitu. Nah, coba cari saham yang setelah batu bara ini yang sektornya itu bakalan manggung dan dia masih under value gitu. Nah, itu tuh yang bakalan kita cicilnya tuh sistemnya gini. Kita udah ketemu berapa harga berapa apa sahamnya. Nah, kita cicil itu jangan satu bulat uang kita aja langsung taruh di saham itu, enggak. Kita lihat dulu, kita taruh uang, anggap aja uang kita misalnya sekarang 5 juta misalnya, contoh 5 juta. Kita bagi misalnya menjadi 5 kali pembelian, berarti 1 juta, 1 juta. Nah, kita lihat ada reaksi nggak dari pergerakannya itu. Kalau seandainya saham itu ternyata nggak ada ibaratnya pergerakan untuk naik, ibaratnya nggak ada satu sektor tuh nggak ada perubahan apa-apa, artinya ya kemungkinan besar sektor ini bakalan bukan dia yang manggung gitu. Ya udah, kita jangan beli lagi. Kalau memang dia turun secepatnya cut loss, tapi kalau dia naik kita segera taking profit. Nah, kita bisa coba lihat lagi sektor mana sih sebenarnya yang lagi manggung. Intinya sih itu aja sih kalau strategi dari aku. Usahain sahamnya itu yang kapitalisasinya gede, yang nggak terlalu volatil lah. Ya, makanya aku bilang di indeks 80, indeks Serikati atau di Kompas. Baru analisa sektor yang bakalan manggung. Itu sih, Mas. Setuju Mas. Kalau mungkin dari fundamental ada juga mungkin setiap perlaporan keuangannya juga kita update ya Mas ya, kita rajin update gitu kan. Iya, betul. Nah, mungkin PPV dan FAIR tuh perubahannya setiap kuartalan atau akhir tahun kan. Iya. Sehingga mungkin ketika kita bisa mengamati perubahan-perubahan itu, kita juga melakukan adjustment gitu ya Mas ya, karena mungkin betul. Istilahnya
mungkin di periode ini masih under value gitu kan. Iya. Ini emiten tersebut over value dan tidak ada gerakan apapun ya moga-moga lepas gitu kan. Lepas, betul. Ini yang sederhana aja gitu Mas, nggak belibet lah. Iya, nggak istilahnya. belibet, betul. Mungkin kalau dari view Mas Nando nih, 5 menit terakhir tuh view sektor di akhir tahun yang mungkin di semester 2 gitu ya, mungkin bakal manggung dari sektor apa Mas? Aku coba amatin beberapa sektor, kayaknya fase batubara tuh udah selesai ya, karena harganya udah turun ya, karena kan jual batubara, patokannya harga batubara. Yang kemungkinan menurut aku pribadi sih itu bisa jadi itu media sama properti, karena kalau aku lihat itu udah agak sedikit pergerakan, cuman belum signifikan ya, karena apalagi IHSG masih kondisinya sideways. Dan kenapa aku bilang media tuh sebenarnya ya mungkin ada kaitannya nanti sama pilpres nanti gitu. Iya, menurutku ya, ini view pribadi teman-teman, karena kan belum tentu juga, tapi menurutku itu. Terus kalau untuk properti ya kayaknya properti ini dari zaman 2020 tuh belum ada momen-momen yang asik gitu, yang ibaratnya cycle-nya belum masuk. Kayaknya udah waktunya properti harusnya gitu ya. Cuman ini baru view yang aku lihat-lihat aja gitu, aku baca-baca dari berbagai artikel dan komunitas gitu. Mas. Setuju Mas, kalau mungkin boleh menambahkan ya Mas, selain properti sama apa tadi? Media ya. Mungkin kayak konstruksi juga mungkin bisa manggung ya Mas, akhir-akhir ini mungkin BUMN Karya udah rebound gitu kan, tapi mungkin katalisnya ya belum confirm gitu ya. Mungkin koreksi saya gitu ya Mas ya, untuk proyek properti sama konstruksi mungkin jika suku bunga udah kembali landai lah, mereka mungkin tumbuh lagi. Tapi itu Mas, untuk emiten media juga dari Jumat lalu saya juga kolek salah satu emiten media gitu Mas ya. Yang cukup menarik juga gitu kan. MNCN, SMA gitu juga menarik karena mungkin pertama dari potensi pemilu gitu ya, mereka berpotensi meningkatkan pendapatan iklan kan. Iklan itu kayak SCMA itu kalau nggak salah di area support horizontal terkuatnya tuh Mas, harga diskon 2011 sama 2020 COVID itu di harga 162 sekarang. Pas di demand area gitu ya, mungkin istilahnya bisa rebound gitu kan. Jadi mungkin saya setuju dengan view dari Mas Nando untuk emiten media gitu ya. Mungkin MNCN juga sama kemarin kayaknya. MNCN juga mirip-mirip untuk pergerakannya, sehingga mungkin bisa istilahnya masuk ke dalam watchlist gitu ya Mas ya. Udah dia betul, udah masuk watchlist, kita tinggal tunggu gimana pergerakannya. Dan valuasinya menarik juga sih kalau menurut aku dua-duanya. Kalau yang media ya. Betul. Sama properti sebenarnya juga sih. Properti kemarin tuh kalau nggak salah yang lagging Semera Mas. Semarekon ya yang lagging ya. Karena iya. BSDE udah year to date-nya 20% lebih kalau nggak salah udah. Iya. Udah running duluan dia. Dan Semera pun juga mungkin pelan-pelan udah nunjukin properti bakal gerak gitu ya Mas ya. Per April tuh kemarin sempat nyentuh 498. Maret sorry, pertengahan Maret. Terus kemudian awal bulan ini sempat ke 740. Iya, Marekon. Iya. Mungkin ketika nanti suku bunga landai bisa kembali menarik untuk properti sama konstruksi. Tapi mungkin saat-saat ini ya masih cenderung sideways dan istilahnya menunggu sentimen Mas. Iya betul. Oke Mas Nando, mungkin kita nggak kerasa Mas ya udah 1 jam gitu ya. Iya, ada closing statement nggak Mas? Mungkin dari awal sampai akhir dari Mas Nando sendiri, entah untuk habit investment atau mungkin market outlook untuk IHSG. Monggo. Paling sih closing statement aku tuh kayak
kasih reminder aja sama teman-teman semua. Sebenarnya kunci baik kalau teman-teman trading, teman-teman investing, atau kedua-duanya, itu kuncinya sebenarnya cuma satu gitu. Money management. Gimana kita mengalokasikan uangnya itu sesuai dengan porsinya, sesuai dengan ukurannya. Tujuannya apa? Ya kita menghindari resiko. Yang penting dulu resiko dulu deh yang terhindar. Untungnya nyusul pasti. Kalau menurutku ya Mas ya. Kalau resikonya udah bisa kita kelola, udah bisa kita hindarin seminimal mungkin, return itu nggak bakalan kerasa gitu. Istilahnya kalau kita udah melakukan money management dengan baik gitu ya, ntar pelan-pelan return juga akan mengikuti gitu ya Mas ya. Iya itu maksudnya. Return tuh bakalan ada aja gitu. Mungkin yang kedua intinya disiplin gitu ya Mas ya. Itu yang betul. mungkin agak susah gitu kan. Mungkin ada lagi Mas di closing statementnya. Terus jangan lupa buat mulai perbanyak. Sebenarnya resiko yang kayak aku bilang tadi, resikonya itu terjadi karena kita nggak tahu gitu. Nah, biar kita nggak takut sama risiko, perbanyak belajar. Sebenarnya kalau zaman sekarang itu kelebihannya, menurut aku gitu, daripada investor zaman dulu gitu ya kan, informasi dan edukasi itu gampang banget kita akses. Gitu. Yeah. Nah, ibaratnya itu gitu. Jadi tinggal belajar lebih dikit aja gitu. Nah, nanti risikonya pasti bisa diminimalisir. Tunggu Mas, mungkin di 10 tahun lalu tuh edukasi saya masih sangat jarang gitu ya Mas ya. Waduh, sekarang mahal kita search di YouTube, di Google semua udah keluar gitu kan, mungkin tinggal lihat mau belajar atau enggak gitu kan. Mungkin setelah itu yang ikuti ya perlu disadari juga mungkin ketika berinvestasi gitu ya, mungkin tadi seni mengelola risiko itu istilahnya learning by doing gitu kan. Semakin kita sering berlatih, semakin kita sering melakukan gitu ya, itu pelan-pelan ya habit terbentuk pada akhirnya habitnya gitu. Betul, karena yang saya percaya gitu ya Mas ya, mungkin istilahnya dulu pertama kali belajar gitu kan, terus sama Mas pengen exit gitu kan, mungkin juga closing statement dari saya gitu ya, mungkin yang terpenting ketika kita konsisten gitu ya Mas, kadang kita sering lupa di awal tuh tujuannya pengen ini gitu kan, tapi di tengah-tengah lupa. Nah itu belok, jangan sampai. Betul. Mungkin ada lagi Mas Nando? Cukup sih Mas kayaknya.